Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Meskipun Xiao Yan tahu dari mulut tuannya, Raja Naga Emas, bahwa Su Suing baru saja menggunakan kekuatan sumber api suci, dia benar-benar terkejut. Seperti yang kita semua tahu, api yang berbeda adalah kekuatan yang lahir di dunia ini, bahkan 3 api pertama di daftar api yang berbeda di benua Douqi tidak memiliki kekuatan sumber yang menakutkan. Kekuatan sumber yang menakutkan dari api suci biru ini, beku tahta itu benar-benar kuat dan keterlaluan. Bahkan di bagian terdalam dari reruntuhan, ada larangan menakutkan di kamar batu kaisar yang menekan kekuatan Kaisar Do bintang 4, dan api biru luar biasa, dan kemudian mayat dan kerangka yang ganas di udara secara instan. Beku di bawah suhu yang sangat panas. Tertutup. Bahkan kerangka seorang pria sekuat kaisar bisa dibekukan. Xiao Yan tidak bisa menahan kulit kepalanya kesemutan saat dia melihat penampilan ini. Bahkan jika aura mayat sengit yang berasal dari tulang kaisar tidak mencapai kekuatan kaisar pertempuran bintang 7, itu tidak akan terlalu rendah. Xiao Yan mengira bahwa api suci itu pasti tidak sederhana, tetapi dia tidak melakukannya. Berharap bahwa asal api suci ini adalah kekuatan bahkan dapat membekukan aura mayat yang ganas. Anda harus tahu bahwa ki mayat yang ganas pada awalnya tidak terlihat dan tidak berwarna. Tetapi karena terlalu banyak ki mayat, itu mengakar di udara untuk membentuk kelompok cahaya energi yang memancar, dan kelompok cahaya energi sebanding dengan bintang 5 Kaisar Do. Gardu listrik. Api suci bahkan dapat membekukan energi mayat ini. Kekuatan api suci memang layak. Aku hanya tidak tahu apakah ada perbedaan antara api anehku dan api suci. Apa hal yang sama? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia memiliki banyak keraguan di dalam hatinya, dia cukup mengkhawatirkan dirinya sendiri. Api aneh dia percaya diri, tetapi tidak mungkin untuk berbicara langsung dengan Su Suing tentang pertanyaan semacam ini, jika tidak dia akan diperlakukan seperti orang bodoh. Ketika api biru yang menakutkan menyerang, Xiao Yan juga merasa bahwa ruang di sekitarnya dipenuhi dengan panas yang menyengat. Aura mayat yang awalnya ganas langsung membeku di udara, dan balok es seperti es yang panjang muncul dari udara tipis di udara, dan kemudian kerangka itu juga membeku dengan erat. Di bawah suhu tinggi yang menakutkan, saya merasakan hawa dingin yang masuk jauh ke dalam tulang saya. Bahkan energi dendam di sekujur tubuhnya diringkas menjadi kabut es. Untungnya, operasi tepat waktu Xiao Yan adalah karena dia diselimuti energi dendam sehingga api biru tidak akan menyerang kabut es. Seperti inilah seharusnya api suci yang sebenarnya. Tetapi jika gadis kecil ini menang, area beku akan menjadi lebih kuat. Sementara Xiao Yan tercengang, suara Raja Naga Emas tiba-tiba berdering di atas ring. Saya mendengar dari tuannya bahwa ada sesuatu yang belum terpecahkan oleh tuannya di sini, dan ada juga api suci. Mendengar kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, Xiao Yan juga menantikan nyala api suci. Saat kekuatan api suci meletus di tubuh Su Suing untuk meredakan krisis, perasaan lemah segera muncul dari tubuh, dan wajah merah cerah awalnya juga sedikit pucat. Dia menggunakan sejumlah besar kekuatan untuk menekan kekuatannya, dan King Lian di bawah kakinya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan pada saat ini, seolah-olah dia memulihkan semangat juang di tubuh Su Suing. Merasakan perubahan di tubuhnya, Su Suing akhirnya memiliki beberapa ekspresi bergerak dalam moonya yang jernih. Berhasil. Su Suing berkata lemah kepada Xiao Yan. Karena dia juga tahu bahwa meskipun sumber kekuatan pembekuan api sucinya kuat, dia tidak akan berhasil tanpa tipuan Xiao Yan. Sekarang kekuatannya telah ditekan terlalu banyak sejak dia memasuki reruntuhan.
Kekuatan puncak Samsung Doudi tidak cukup untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dari sumber api suci. Sekarang ini hanya dapat dianggap sebagai kekuatan palsu. Api suci, tapi ini juga memberi banyak beban pada tubuhmu. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan juga menatap Su Xueing dengan wajah pucat, dan mau tidak mau bertanya, dan kemudian cincin di tangannya menyala, dan beberapa pil obat tingkat tinggi terbang ke arah Su Xueing dari udara. Su Xueing tidak munafik, dia membuka mulutnya setelah minum pil obat, dan langsung menelannya. Tepat setelah menelan pil obat, aliran energi yang sangat lembut terurai dari pil obat dan menyebar ke seluruh tubuh untuk menyehatkan tubuh yang sedikit lemah. Dengan matanya, dia bisa melihat sekilas bahwa pil ini bukan level rendah, dan sekarang berada di bagian terdalam dari reruntuhan. Pasti ada beberapa misteri yang tidak diketahui, dan memulihkan kekuatan adalah hal yang paling penting. Oh, ada harta karun yang bisa menyerang dan bertahan. Tampaknya latar belakang gadis kecil ini tidak lemah. Melihat King Lian perlahan memancarkan kekuatan yang sangat murni yang memberi nutrisi pada Su Xueing, bercokol di Xiao Yan Raja Naga Emas di atas ring itu juga sedikit terkejut, dan segera tersenyum. Jari-jarinya sedikit mengayun ke udara, dan seberkas cahaya cemerlang langsung membungkus Xiao Yan. Berdengung. Sinar cahaya membungkus Xiao Yan, dan Xiao Yan hanya merasa bahwa kekuatan yang kuat sedang memperbaiki semangat juang yang kelelahan di tubuhnya. Meskipun krisis langsung untuk sementara diangkat, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Kaisar akan memiliki trik. Juga hati-hati untuk segera membuat kapal Wan Nian. Api biru dari teratai biru yang diinjak Su Xueing dengan liar bergerak ke arah tubuhnya, dan sinar cahaya biru muncul di tubuhnya. Saat ki pertempuran pulih sedikit, sinar cahaya yang melilit tubuh Xiao Yan juga menghilang. Pada akhirnya, bahkan pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Do Emperor Bintang 7 yang mati muncul, ambil barang-barang dan pergi dengan cepat. Lebih baik tidak tinggal di sini. Tempat hantu untuk waktu yang lama. Dendam lelah Su Xueing hampir pulih. Melihat tindakan Xiao Yan, dia juga mengikuti King Lian. Keduanya mengabaikan aura mayat ganas yang telah lama membeku menjadi es batu, dan kemudian berjalan lurus dari pintu masuk batu ke tempat kerangka itu berada. Saat dia mendekati skeleton Jiangsu, Xiao Yan merasakan hawa dingin yang menusuk, dan kemudian Xiao Yan langsung memanggil api aneh untuk menutupi tubuhnya untuk menahan kekuatan beku yang tersisa dari api suci. 10 langkah. 3 langkah. Langkah kedua. 1 langkah. Pupil Xiao Yan mengecil saat dia melihat kerangka beku dari jarak dekat. Kerangka putih giok asli tampak lebih kristal perak dan antimon setelah dibekukan, dan kabut darah merah darah yang dipancarkan oleh esensi darah di sekitar kerangka itu benar-benar membeku. Hati-hati, pasti akan ada masalah. Xiao Yan tiba-tiba menoleh dan menyapa Su Xueing. Lagi pula, reruntuhan Kaisar tidak bermain kartu sesuai dengan rutinitas, jadi dia harus berhati-hati. Aku akan memberimu darah dan mengeluarkannya. Aku akan membantumu, tapi hati-hati, kekuatan sumber api suci bukanlah masalah sepele. Su Xueing juga berbicara perlahan, tampaknya menggunakan kekuatan sumber api suci masih ada. Agak habis. Xiao Yan juga sedikit terkejut ketika mendengar ini. Awalnya, wanita ini sangat defensif tentang dia, tapi sekarang dia seperti ini. Tetapi Xiao Yan juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk memikirkan masalah ini, dan segera melihat beberapa tetes darah di dada kerangka yang membeku. Mari kita lihat kemana kamu pergi sekarang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.